Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cikgu 2FJR. Pada kesempatan kali ini akan memberikan video pembelajaran tentang gerak melingkar beraturan atau disingkat dengan GMB. Yang mana pada gerak GMB ini Anda mungkin sudah memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah gerak jarum jam dinding. Yang mana gerak jarum jam dinding itu dia memiliki kecepatan yang konstan. Jadi untuk gerak melingkar beraturan syaratnya adalah kecepatan liniernya konstan, sama halnya dengan gerak lurus beraturan. Contoh yang lainnya yaitu tentang komedi putar, ya. Ada lagi dalam kehidupan sehari-hari adalah kipas angin, ya. Kemudian ada kincir angin, ada kincir air yang mana kecepatannya geraknya konstan. Yang mana untuk tujuan pembelajarannya yang kali ini adalah yang pertama memahami tentang perpindahan, putaran, derajat, dan radian. Kemudian dapat siswa menganalisis tentang periode, frekuensi, kecepatan linier, kecepatan sudut, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal dalam gerak melingkar. Yang mana gerak melingkar itu adalah gerak yang memiliki lintasan berupa lingkaran. Yang mana pada gerak melingkar, arah gerak setiap saat berubah walaupun besar kecepatan dapat saja tetap. Arah kecepatan yang setiap saat berubah ini mengakibatkan adanya percepatan yang sentiasa mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan inilah yang disebut dengan percepatan sentripetal. Yang mana contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti mobil yang menikung, kemudian gerak kincir angin, ada lagi gerak bulan mengelilingi bumi, dan gerak roda sepeda yang berputar pada porosnya. Ada lagi contoh yang lainnya. Sekarang kita masuk ke materi gerak melingkar beraturan atau GMB. Yang mana gerak melingkar beraturan atau GMB itu merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan besar kecepatan tetap. Yang mana kecepatan GMB besarnya selalu tetap, namun arahnya selalu berubah dan arah kecepatan selalu menyinggung lingkaran. Artinya arah kecepatan V selalu tegak lurus dengan garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke titik tangkap vektor kecepatan pada saat itu. Besaran-besaran fisika dalam gerak melingkar yang pertama adalah periode disingkat dengan T dan frekuensi dengan F kecil, yang mana periode itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda yang bergerak melingkar dengan melakukan satu putaran penuh. Jadi periode itu berhubungan dengan waktu dan dalam satu putaran penuh. Dalam matematisnya ditulis T besar sama dengan T kecil per N kecil, yang mana T besar itu adalah periode dalam detik satuannya, kemudian F itu adalah frekuensi atau Hertz atau Hz. Untuk frekuensi adalah banyaknya jumlah putaran yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak melingkar dalam selang waktu 1 sekon, yang mana dalam matematisnya ditulis F kecil sama dengan N kecil per T kecil, yang mana T kecil itu adalah waktu putarannya dalam detik, kemudian N itu adalah jumlah putaran, yang mana hubungan periode dengan frekuensi yaitu F kecil sama dengan 1 per T besar atau T besar sama dengan 1 per F kecil. Jadi seperti itu hubungannya, berhubung terbalik. Besaran yang kedua yaitu kecepatan linier atau V. Selang waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu putaran adalah T.
pada satu putaran benda telah menempuh lintasan linier sepanjang satu keliling lingkaran atau 2 VR, sehingga 2 VR itu adalah lingkarannya ya. Enggak seperti ini gambarnya, jadi V itu adalah bersinggungan dengan lingkarannya dan tegak lurus terhadap sumbunya yang ke dalam, yang mana kecepatan linier atau V itu merupakan hasil bagi panjang lintasan linier yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya, yang mana V sama dengan 2 VR per T besar, atau V sama dengan 2 VR dikali F, yang mana V itu adalah kecepatan linier, satunya meter per sekon. Saran yang ketiga yaitu tentang kecepatan sudut atau kecepatan anguler, yang simbolnya adalah itu seperti W tapi bacanya adalah omega. Nilai radian adalah perbandingan antara jarak linier yang ditempuh benda dengan jari-jari lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 VR. Misalkan sudut pusat satu lingkaran adalah T, maka sudut pusat disebut 1 radian jika busur yang ditempuh sama dengan jari-jarinya, sehingga ini bacanya theta ya, theta sama dengan 2 VR per R, maka theta sama dengan 2 V radian. Karena 2 V sama dengan 360 derajat, maka 2 V radian sama dengan 360 derajat. Sehingga 1 radian sama dengan 360 dibagi 2 V, sama dengan 360 dibagi 2 kali 3,14 sama dengan 360 dibagi 6,24, sehingga hasilnya 57,3 derajat. Maka 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Satuan lain yang sering digunakan untuk menentukan kecepatan sudut ya pada sebuah mesin adalah RPM, yang mana singkatan dari rotasi per menit atau rotasi per menit. Karena selang waktu untuk menempuh satu putaran adalah T dan satu putaran sudut yang ditempuh benda adalah 360 derajat atau 2 V, maka persamaan kecepatan sudut itu adalah omega sama dengan 2 V per T, atau omega sama dengan 2 V kali F, yang mana omega itu atau sama dengan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, F itu frekuensi, dan T besar itu adalah periode. Besaran yang keempat yaitu tentang percepatan sentripetal atau disingkat dengan AS. Benda yang melakukan gerak melingkar beraturan memiliki percepatan yang disebut dengan percepatan sentripetal, yang mana arah percepatan ini selalu menuju ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal berfungsi untuk mengubah arah kecepatan. Karena V sama dengan R kali omega, maka bentuk lain persamaan di atas adalah AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Jadi untuk benda yang melakukan GMB, percepatan sentripetalnya atau AS-nya dapat dicari melalui persamaan berikut. Maka AS sama dengan V kuadrat dibagi R, atau AS sama dengan omega kuadrat kali R. Jadi boleh dipakai dua-duanya tergantung yang diketahuinya. Kemudian gaya sentripetal atau Fs ini adalah Fs ini dapatnya dari hukum Newton yang kedua. Fs sama dengan M dikali AS. AS itu ganti dengan V kuadrat dibagi R, atau AS juga bisa diganti dengan omega kuadrat dikali R. Contoh soal yang pertama, Bakri memacu sepeda motornya pada lintasan yang berbentuk lingkaran dalam waktu 1 jam. Dalam waktu tersebut, Bakri telah melakukan 120 putaran. Maka tentukan periode, frekuensi, kecepatan linier, dan kecepatan sudut Bakri jika lintasan tersebut memiliki diameter 800 meter.
Diketahui dalam soal D-nya 800 meter, maka kita cari yang R-nya sama dengan setengah dari D, yaitu 400 meter. T-nya adalah 1 jam, maka jadikan ke sekon 3600 sekon. Kemudian N kecilnya yaitu jumlah putarannya sama dengan 120 putaran. Yang ditanya adalah T, F, V, dan omega. Maka jawabannya adalah T adalah rumusnya T kecil dibagi N, yaitu 3600 dibagi 120 hingga dapat hasilnya 30 sekon. Kemudian frekuensinya F kecilnya sama dengan N per T kecil, sama dengan 120 dibagi 3600 sama dengan 1 per 30 Hz. V nya sama dengan 2 VR kali F, maka sama dengan 2V kali 400 dikali 1 per 30 sama dengan 26,7 meter per sekon. Kemudian omeganya 2V kali F sama dengan 2V kali 1 per 30 sama dengan 0,0167 radian per sekon. Untuk rumusnya juga terserah pakai frekuensi boleh dan pakai periode juga boleh, terserah dari siswa yang mau. Contoh soal yang kedua, Bambang mengendarai sepeda motor melewati sebuah tikungan lingkaran yang berjari-jari 20 meter saat akan pergi ke sekolah. Jika kecepatan motor Bambang 10 meter per sekon, maka tentukan percepatan Bambang yang menuju ke pusat lintasan. Diketahui R-nya 20 meter, V-nya sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah AS-nya atau percepatan sentripetal. Jawabannya adalah AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan 10 kuadrat dibagi 20 sama dengan 100 per 20 sama dengan 5 meter per sekon. Soal yang ketiga, sebuah benda yang bermassa 200 gram diikat dengan tali ringan kemudian diputar secara horizontal dengan kecepatan sudut tetap sebesar 5 radian sekon pangkat min 1. Jika panjang talinya sama dengan 60 cm, besar gaya sentripetal yang bekerja pada benda adalah diketahui adalah massa 200 gram, jadikan ke kilo 0,2 kg. Omeganya 5 radian per sekon, R-nya 60 cm, jadikan ke meter 0,6 meter. Ditanya adalah Fs atau gaya sentripetalnya. Jawabannya adalah Fs sama dengan M kali V kuadrat per R. Bisa juga M sama dengan W kuadrat dikali R. Maka diketahui adalah omeganya, maka omeganya yang kita pakai rumus yang ada omeganya, sama dengan masukkan nilai 0,2 dikali 5 dikuadratkan kali 0,6 sehingga hasilnya adalah 3 Newton. Maka gaya sentripetalnya adalah 3 Newton.